Bab 2091. Yang mengejutkan Zeke, penduduk desa ternak masih tinggal di tempat itu. Nyatanya, mereka tidak pernah pergi. Zeke mengerutkan kening dan menoleh ke Soul Wolf. Apakah kamu tidak menghancurkan penghalang energi negatif di sini? Soul Wolf menjawab, saya sudah lama menghancurkan penghalang, sesuai dengan instruksi Anda. Itu aneh. Mengapa mereka tidak pergi? Tanya Zeke. Aku tidak yakin tentang itu. Soul Wolf menggelengkan kepalanya. Zeke mempercepat langkahnya dan memasuki desa ternak. Ketika penduduk desa melihatnya, mereka berlari ke depan tanpa sadar dan mengelilinginya. Lagi pula, Zeke adalah penyelamat mereka. Secara alami, mereka harus menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada penyelamat mereka. Ava menyapanya, "Selamat pagi, Tuan Williams." "Halo." Zeke mengangguk sebagai tanda terima. "Mengapa kalian semua masih di sini? Mengapa kalian belum pergi?" Ava menghela napas. "Kita semua bersalah. Bahkan jika kita meninggalkan tempat ini, masih ada kemungkinan besar kita ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Jadi, lebih baik kita tetap di sini. Meskipun sedikit kekurangan di sini, lebih baik daripada menjadi gelisah setiap hari." Zeka mengangguk. Mungkin terjebak di sini dan meninggal dengan diam-diam adalah bentuk hukuman bagi mereka. Itu mungkin cukup bagi mereka untuk menebus dosa-dosa mereka. Tapi kemudian, anak-anak mereka tidak bersalah. Apakah mereka benar-benar harus tinggal di sini dan menderita bersama mereka? Saat memikirkan hal itu, Ava tiba-tiba berlutut di depan Zeke. Melihat itu, dia mengerutkan kening. "Ava, apa?" Wanita itu memohon, "Tuan Williams, saya tidak menyesal tinggal di sini sendirian sampai saya mati. Tetapi anak-anak saya tidak bersalah, saya tidak ingin mereka menjalani kehidupan yang penuh kegelapan di sini. Mereka harus pergi ke sekolah, lihat dunia, menikah, punya anak. Tolong, saya mohon. Tolong bawa anak-anak saya keluar dari sini. Anda bisa membuat mereka bekerja dan memberikan semua gaji mereka kepada Anda. Tolong, tolong. Keluarkan mereka dari neraka yang hidup ini." Yang lain berlutut dan mulai mengemis juga. "Tuan Williams, tolong bawa anak-anak kita keluar dari sini. Tidak apa-apa bagi kami untuk mati di sini, tetapi kami tidak ingin menyeret anak-anak kami bersama kami. Kami akan menyesalinya selama sisa hidup kami. Selama kamu membawa anak-anak kami keluar, kami akan melakukan apapun yang kamu minta." Zeke merenungkannya dan bertanya, "Ava, izinkan saya menanyakan sesuatu. Anda bilang Anda dijebak oleh sahabat Anda dan Anda tidak bersalah. Benarkah itu?" Ava mengangguk dengan semangat. "Saya bersumpah demi hidup saya bahwa semua yang saya katakan itu benar. Jika ada satu kebohongan dalam apapun yang saya katakan, Anda dapat menghukum saya dengan kematian yang menyakitkan." Zeke melirik penduduk desa lainnya. Apakah ada orang lain yang dibentuk seperti Ava? Anehnya, lebih dari separuh penonton mengangkat tangan. Melihat itu, Zeke menduga pemenjaraan mereka disebabkan oleh klan Murako Hitam. Dia yakin motif klan tersebut adalah mengirim mereka ke desa ternak untuk menjadi ternak yang sebenarnya. Zeke kemudian menoleh ke Soul Wolf. "Saya punya tugas penting untuk Anda. Selidiki masalah ini. Kita harus membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Satu hal lagi. Ini mengenai orang-orang yang menangani kasus mereka dan menghukum penduduk desa atas kejahatan mereka. Jika Anda menemukan mereka curiga terhadap perlakuan istimewa atau penipuan, hukum mereka dengan keras. Saya memberi Anda hak untuk mengeksekusi hukuman mereka di tempat." "Mengerti?" jawab Soul Wolf. Zeke kemudian berkata kepada penduduk desa, "Bawa anak-anakmu ke depan dan biarkan mereka pergi bersama Soul Wolf. Selama kamu tidak bersalah, kamu akan diberikan kehidupan normal setelah Soul Wolf menyelesaikan masalah ini. Di atas itu semua, saya akan memastikan Anda akan diberi kompensasi dengan sejumlah besar uang. Bagi mereka yang bersalah, Soul Wolf akan memberi Anda hukuman ringan. Adapun anak-anak Anda, mereka akan diasuh oleh organisasi kesejahteraan. Setelah Anda dibebaskan, Anda dapat melanjutkan hidup normal bersama mereka." Kerumunan sangat bersyukur sehingga mereka menangis. Awalnya, mereka mengira hidup mereka telah berakhir. Mereka tidak pernah berharap Zeke memberi mereka kesempatan untuk memulai dari awal. Ini seperti memberi mereka kehidupan kedua. Bab 2092. Kerumunan menundukkan kepala untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. "Cukup. Tolong bangun dan ikuti saya. Saya tidak punya waktu untuk semua drama ini," kata Soul Wolf. "Ayo pergi."
Desak beberapa penduduk desa. Mereka dengan cepat bergegas ke rumah mereka dan membawa anak-anak mereka keluar untuk menemui Soul Wolf. Setelah itu, Zeke menggiring massa meninggalkan kampung ternak. Rencananya adalah membiarkan David bersatu kembali dengan Emma sebelum berangkat mencari Fortuna sendirian. Selama perjalanan, dia menjelaskan secara singkat situasi Emma kepada David. Untuk menemukan David, Emma tidak segan-segan meninggalkan kampung halamannya dan bepergian kemana-mana, yang menyebabkan dia menanggung banyak perundungan. Setelah itu, Zeke membantunya melenyapkan beberapa musuh dan bahkan mengatur agar dia menjadi manajer grup Linton. Perusahaan cabang bersama sahabatnya, Sasha. Hidupnya akhirnya membaik setelah itu. Ketika David telah mendengar seluruh cerita tentang situasi Emma, perasaan campur aduk membanjiri hatinya, dan dia merasa sangat bersalah. Ini semua salahku. Aku tidak bisa merawat Emma dengan baik. Itu sebabnya dia sangat menderita. Aku khawatir aku tidak akan bisa menebusnya selama sisa hidupku. Zeke meyakinkan, jangan khawatir. Emma akan memahami situasimu. Dia tahu kamu adalah seorang prajurit. Oleh karena itu, dia sudah menduga kepergianmu pasti terkait dengan melayani negara. Daud menarik napas dalam-dalam. Saya harap begitu. Omong-omong, istriku, Madeline, dia masih hidup, kan? Jangan khawatir. Dia dan Emma telah hidup bersama. Mereka hidup dan sehat, kata Zeke. David menghela napas dalam-dalam. Sebelumnya, dia sangat khawatir Zeke akan memberinya jawaban negatif. Jika yang terakhir melakukannya, dia pasti tidak akan bisa menangani berita itu. Segera, Zeke membawa mereka ke pintu masuk rumah Emma. Meskipun Emma sekarang menjadi manajer umum perusahaan, keluarganya masih tinggal di rumah tua dari masa lalu. Zeke mendorong David, lanjutkan. Ketuk pintunya. Meskipun David ada di rumah, dia tidak memiliki keberanian untuk mengetuk pintu. Pada akhirnya, Zeke tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Begitu ketukan terdengar, suara Madeline terdengar dari dalam. Siapa ini? Zeke menjawab, ini aku. Oh, Zeke sudah kembali. Suara Madeline memiliki jejak keterkejutan. Segera, dia bergegas untuk membuka pintu. Ketika tatapannya tertuju pada Zeke, dia menyapanya dengan sangat hangat hingga dia hampir memeluknya. Zeke, kamu akhirnya kembali. Rumah ini sepi sekali tanpamu selama beberapa hari terakhir. Ayo masuk. Ini pasti temanmu, kan? Kita semua harus makan di rumah hari ini. Sayangnya, dia tidak mengenali David. Nyatanya, dia hanya menganggapnya sedikit familiar, tetapi tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa dia adalah suaminya. Baginya, David kemungkinan besar telah mati di luar sana dan tidak akan pernah kembali. Melihat keramahan Madeline terhadap Zeke dan bagaimana dia bahkan memperlakukannya seperti dia adalah putranya, rasa terima kasih memenuhi hati David. Setelah bertukar beberapa kata, Zeke memimpin kerumunan ke dalam rumah. Silahkan duduk. Madeline memanggil para tamu dengan hangat. Segera, semua orang mengambil tempat duduk mereka sementara David tetap berdiri. Matanya, yang memerah, mengamati seluruh rumah. Interiornya masih sama seperti saat dia pergi. Bahkan potret keluarga masih digantung di tempat yang sama, tampak baru seperti sedia kala. Saat dia menatap wajah-wajah muda di potret keluarga, air mata menggenang di matanya. Ia sangat ingin kembali ke momen itu. Sayangnya, tidak ada yang bisa memutar balik waktu. Melihat tamu yang bertingkah aneh, Madeline berkata dengan hati-hati, "Tuan, silakan duduk." Saat itu, David berbalik perlahan dan menatapnya saat air mata mengalir di pipinya. "Madeline, ini aku. Aku kembali." Hah. Madeline tercengang, dan dia menatap David dengan kaget. Kemudian, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali, dan dia menangis. "Itu kakakmu. Kakakmu masih hidup. Benarkah itu kamu?" "Ini aku," kata David. "Aku sudah sampai di rumah." Tiba-tiba, Madeline mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga dan jatuh ke tanah. Syukurlah, David bereaksi dengan cepat dan mengangkatnya. Bab 2093. David sangat panik sehingga dia mulai berkeringat. Oh tidak. Madeline memiliki tekanan darah tinggi. Dia akan pingsan setiap kali dia menjadi emosional. Aku tahu itu. Aku seharusnya tidak kembali begitu tiba-tiba. Aku seharusnya meneleponnya sebelumnya. Zeke dengan cepat meyakinkan, "Tenang. Saya terlatih dalam bidang medis. Sini, biarkan saya merawatnya." Dengan itu,
dia mengeluarkan jarum amunisi dan memasukkannya ke tubuh Madeline untuk menurunkan tekanan darahnya. Pada kenyataannya, menggunakan jarum amunisi untuk mengobati tekanan darah tinggi pada dasarnya berlebihan. Meskipun demikian, tekanan darah Madeline berangsur-angsur stabil, dan dia segera sadar kembali. Matanya terbuka lebar, dan dia meraih tangan David, berkata, apakah aku sedang bermimpi? David, apakah ini kamu? Apakah ini benar-benar kamu? Aku sedang bermimpi, kan? Aku pasti sedang bermimpi. Sambil memegang tangan Madeline, David berkata, Madeline, kamu tidak sedang bermimpi. Aku benar-benar kembali. Kata-katanya langsung menyebabkan air mata mengalir deras di pipi Madeline. Dia memukul dada David dengan marah, meratap, kamu. Kenapa kamu kembali ke sini? Kamu seharusnya mati di luar sana. Apakah kamu tahu bagaimana Emma dan aku hidup selama beberapa tahun terakhir? Dasar anak pistol. Kesedihan dan rasa bersalah tertulis di seluruh wajah David saat dia meminta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Ini salah saya. Saya telah mengecewakan Anda dan Emma. Jangan khawatir, Madeline. Saya akan melakukan segalanya. Aku bisa menebusnya untuk kalian berdua mulai sekarang. Mendengar itu, Madeline terisak lebih keras. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan untuk melihat dia menangis. Lagi pula, dia tidak pernah meneteskan air mata pun ketika dia menanggung semua kesulitan untuk membesarkan Emma. Seolah-olah dia ingin melepaskan semua keluhan yang menggenang dalam dirinya selama bertahun-tahun. Setelah menunggunya tenang, David akhirnya berbicara dengan lembut. Madeline, di mana Emma? Di mana dia? Madeline tiba-tiba menamparkan kepalanya dengan lembut. Betul. Mana mungkin aku lupa. Tentang Oma. Hari ini adalah reuni kita, jadi dia tidak boleh ketinggalan. Oh, baiklah, Emma sudah pergi bekerja. Biarkan aku meneleponnya sekarang. Oke. Madeline dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon Emma. Oma, pulanglah sekarang. Aku punya kabar baik untuk memberitahu Anda. Tidak, jangan bilang kamu sibuk dengan pekerjaan di perusahaan dan kamu tidak punya waktu untuk pulang. Kamu harus pulang sekarang. Jika tidak, saya akan mencari Anda di kantor, dan saya tidak bercanda. Oke, aku akan menunggu. Aku jamin kau tidak akan menyesal pulang. Dia kemudian menutup telepon dan menoleh ke David. Teman Emma kurang dari setengah jam lagi. Dia akan segera pulang. Mari kita tunggu dengan sabar, oke. David mengangguk sebagai jawaban. Madeline bertanya, ngomong-ngomong, kenapa kamu pulang dengan Tuan Williams? Tuan Williams lah yang menyelamatkan saya. Jika bukan karena dia, saya khawatir saya akan kehilangan nyawa saya di luar sana, apalagi pulang, jelas David. Ketika dia mendengar itu, Madeline sangat tersentuh hingga dia hampir menangis. Dia segera bangkit dan membungkuk padanya. Tuan Williams, terima kasih. Terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, keluarga saya akan hancur. Zeke buru-buru berkata, tolong bangun. Tidak perlu formalitas seperti itu. Ini benar-benar bukan apa-apa. David juga membungkuk padanya. Tuan Williams, Anda telah melakukan perbuatan besar dalam menyatukan kembali keluarga saya. Saya khawatir saya tidak akan dapat membayar semua itu dalam hidup ini. Jika ada kehidupan berikutnya, saya akan bersedia melakukan apa saja untuk membalas kebaikanmu. Melihat itu, Zeke membantu kedua orang tua itu berdiri. David dan Madeline berpegangan tangan. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka mengungkapkan perasaan mereka melalui kontak mata. Tidak lama kemudian, suara dentingan kunci terdengar di luar pintu. Tak perlu dikatakan, itu adalah Emma yang membuka pintu dengan kuncinya. Madeline bergegas ke pintu dan membukanya. Emma, kamu akhirnya kembali. Cepat, ayo. Emma tidak sendirian karena Sasha juga ikut. Saat keduanya memasuki rumah, mereka langsung melihat Zeke, dan mereka melompat kegirangan. Williams, kamu kembali. Ini bagus. Ini pasti teman-temanmu, kan? Zeke tersenyum pada Emma dan berkata, Emma, apakah kamu tahu siapa ini? Dia kemudian menunjuk ke arah David. Emma menatap David dengan ekspresi kosong. Ketika David pergi, Emma masih anak-anak, dan dia memiliki ingatan yang samar tentangnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengenali siapa dia. Bab 2094. Dia bahkan tidak menganggapnya familiar. Tidak dapat mengenali pria itu, dia bertanya dengan penuh perhatian, Tuan Williams, apakah ini kerabat Anda?
Sambil menggelengkan kepalanya, Zeke berkata, tidak. Coba lihat lebih dekat. Emma dengan hati-hati mempelajari David, yang sangat gugup, seolah-olah dia adalah seorang siswa yang sedang ujian. Dia benar-benar berharap putrinya bisa mengenalinya. Dengan begitu, dia akan merasa kurang bersalah. Sedihnya, kenyataan telah menamparkan wajahnya. Setelah mempelajari David selama beberapa waktu, Emma akhirnya menggelengkan kepalanya. Maaf, tapi aku tidak mengenalnya. Apa dia seseorang yang kukenal? David langsung dipenuhi dengan penyesalan. Emma, maafkan aku. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu ketika kamu masih sangat muda. Dan sekarang kamu tidak memiliki satupun ingatan tentangku. Aku tidak layak menjadi ayahmu. Apa? Emma menegang saat dia menatap David dengan tak percaya. Kamu ayahku. Kamu David Jones. Daud mengangguk. Ya, sayang. Saya kembali. Berita itu menghantamnya terlalu tiba-tiba sehingga dia merasa sulit untuk menerimanya. Dia melirik ayahnya di foto dan kemudian mengalihkan pandangannya ke orang yang sebenarnya. Setelah melakukan itu beberapa kali, dia akhirnya bisa memastikan bahwa dia adalah ayahnya. Pria itu. Dia kembali. Dua aliran air mata panas mengalir di pipi Emma. Ayah. Kata-kata itu ada di ujung lidahnya, namun dia tidak bisa memaksakan diri untuk mengucapkannya. Saat itu, Zeke berdiri dan tersenyum. Yah, kami tidak akan mengganggu reuni kalian. Ares, ayo pergi. Tunggu. Madeline meraih tangannya, menghentikan langkahnya. Tuan Williams. Anda harus makan bersama kami sebelum Anda pergi. Anda adalah orang suci keluarga kami, penyelamat kami. Ya ampun, sejujurnya aku tidak tahu bagaimana kami harus berterima kasih. Mendengar itu, Emma segera menyeka air matanya dan bertanya, Tuan Williams, apakah Anda juga yang membawa ayah saya kembali? Zeka mengangguk. Tanpa ragu, Emma membungkuk padanya. Tuan Williams, terima kasih banyak. Anda telah membangun kembali keluarga kami. Zeke membantunya bangun dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir tentang itu. Tuan Williams, ibuku benar. Kami benar-benar tidak tahu bagaimana membalas semua yang telah kamu lakukan. Jadi, tolong tetap di belakang untuk makan dan biarkan kami mentraktirmu. Kalau tidak, kami akan merasa sangat buruk. Kata Oma. Sasha menimpali, benar, Tuan Williams. Tolong jangan menolak sikap baik seperti itu. Ayo, tetap di belakang dan makan. Lagi pula, Amelia sangat merindukanmu. Jika dia tahu kamu kembali dan pergi tanpa melihatnya, dia akan patah hati. Sekarang dia telah membesarkan Amelia, Zeke. Tidak punya pilihan lain selain menganggukkan kepalanya. Oke. Kalau begitu kita makan dulu sebelum berangkat. Sementara itu, mata David berbinar, dan dia melirik ke arah Emma. Amelia adalah... Emma dengan cepat menjelaskan, dia adalah cucumu. Wajah David langsung bersinar kegirangan, dan dia menyeringai lebar. Itu berita bagus. Aku tidak percaya aku benar-benar seorang kakek sekarang. Omong-omong, berapa umur Amelia? 5 tahun. Untunglah. David menghela napas lega. Dia masih muda. Kamu seusia itu saat aku meninggalkanmu. Madeline, Emma, aku akan mengganti semua kerugian dengan merawatnya dengan baik. Setelah memeluk ayahnya, Emma berkata, Asteris Tuan Williams, silakan duduk dan nikmati teh Anda. Saya akan menyiapkan makanan sekarang. Ayah, aku ingin makan bakso rebus khasmu. Tentu. Aku akan membuatnya untukmu, jawab David. Dengan itu, keluarga beranggotakan 3 orang itu memasuki dapur dan mulai sibuk. Sementara itu, Zeke dan yang lainnya menunggu di ruang tamu sambil menyeruput teh mereka. Brantley, di sisi lain, tersenyum pahit saat dia melihat keluarga yang bahagia itu dari jauh. David adalah pria yang beruntung karena dia memiliki keluarga dan bahkan seorang cucu perempuan untuk menemaninya ketika dia keluar dari dunia rahasia. Sedihnya, Brantley tidak bisa menikmati hal yang sama. Istrinya sudah lama meninggal, sedangkan anaknya bukan anaknya sendiri. Dia praktis tidak memiliki kerabat lagi di dunia ini. Bab 2095. Namun, itu yang terbaik, karena dia tidak memiliki Patuani. Sambil terkekeh, Ares menggoda, Tuan Fleming, apakah Anda pernah berpikir untuk menikah lagi? Dari apa yang saya lihat, Anda tidak terlihat terlalu tua. Saya kira Anda masih subur. Jadi, itu tidak akan terjadi. Masalah untuk menghasilkan anak.
Bahkan jika Anda memiliki masalah dalam aspek itu, saya dapat mengirim Anda ke kamar Cygnus dan merawat Anda. Wajah Brantley memucat karena marah. Bast Asteris Earth. Omong kosong apa yang kamu semburkan. Diam atau aku akan merobek mulutmu. Beraninya kamu berbicara tentang aku. Kamu harus melihat dirimu sendiri di cermin. Aku yakin kamu masih lajang, Ares tertawa terbahak-bahak. Maafkan aku. Sepertinya aku harus mengecewakanmu. Sejujurnya, aku punya banyak anak. Yang terpenting, menantuku adalah orang yang luar biasa dan berkuasa. Brantley terkekeh tak percaya. Hah, omong kosong. Luar biasa dan kuat. Bisakah dia lebih keren dari Tuan Williams? Aku yakin dia bahkan tidak layak membawa sepatunya. Brantley, sebaiknya kau bertanggung jawab atas kata-katamu, Ares memperingatkan. Apakah kamu bercanda? Saya selalu memegang kata-kata saya. Tentu saja, saya akan bertanggung jawab, kata Brantley. Killer Wolf berkata dengan lembut, Tuan Fleming, terus terang saja, Zeke adalah menantu Ares. Apa? Terkejut, Brantley melompat berdiri. Tuan Williams, kah Anda menikah dengan Putri Ares? Bagaimana bisa pria kekar seperti dia punya putri cantik yang bisa menarik perhatian Anda? Apa dia yang menjebak Anda? Ares memarahi, diam. Putriku dan Marsekal Agung jatuh cinta satu sama lain karena keinginan mereka sendiri. Apakah aku benar, menantuku? Namun, Zeke sedang tidak ingin menghibur mereka. Saat itu, yang terpikir olehnya hanyalah kemana harus mencari Fortuna. Setelah keheningan singkat, Brantley tiba-tiba melompat dan melihat keluar jendela. Apa itu? Zeke bertanya dengan rasa ingin tahu. Begitu dia berbicara, David bergegas keluar dari dapur dan berdiri di dekat jendela, melihat ke arah barat laut. Zeke bertanya lagi, apa yang kalian berdua lihat? Brantley berkata, Tuan Williams, saya baru saja merasakan kehadiran Kus Klan. Apakah Anda juga merasakannya, David? Daud mengangguk. Ya, saya sangat yakin bahwa itu adalah kehadiran klan Kus. Saya tidak percaya seseorang dari klan Kus benar-benar meninggalkan alam rahasia Gunung Kus dan datang ke sini. Segera, Zeke bertanya, bisakah kalian berdua mengidentifikasi lokasi kemunculan mereka? Sayangnya, David dan Brantley menggelengkan kepala. Aura itu menghilang secepat datangnya. Cukup sulit untuk melacaknya. Namun, mungkin sekitar 3 km ke arah barat laut. Zeke membintangi arah. Sekitar 3 km dari lokasi mereka adalah A. Bangunan yang menjulang tinggi. Lebih spesifiknya, itu adalah kantor cabang Linton Group. Jantung Zeke berdetak kencang. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa penampilan Kus Klan agak terkait dengan grup Linton. Ini berarti grup Linton mungkin dalam bahaya. Dia segera berdiri dan memerintahkan, ayo pergi. Kita akan memeriksa grup Linton. Saat itu, Emma bergegas keluar dari dapur. Ini tidak baik. Sesuatu yang buruk telah terjadi di Linton Group. Apa yang terjadi? Hati Zeke tenggelam. Saya baru saja menerima telepon dari wakil manajer umum. Ada kebakaran di perusahaan dan sekarang di luar kendali, kata Emma. Sialan. Zeke mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia 100% yakin bahwa kejadian ini terkait dengan Kus Klan. Tuan Williams, maafkan saya. Saya baru saja mulai menangani perusahaan ini, dan sekarang sesuatu yang serius terjadi. Ini semua salah saya, kata Emma merasa bersalah. Jangan khawatir, Emma. Ini bukan salahmu. Mereka di sini karena kita. Kamu harus terus memasak. Kami akan kembali untuk makan setelah selesai. Tuan Williams, mungkin saya harus pergi ke Linton Group dan melihat-lihat. Lagi pula, saya manajer umum, saran Emma. Zeke menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Kamu harus tinggal di rumah dan menyiapkan makanan. Ares, tolong tetap di sini dan urus mereka.